Selamat datang kembali di sesi analisis kita. Hari ini kita mau lihat lebih dalam soal rapor pendidikan 2025. Studi kasusnya SMA Plus Nurul Ilmi di Cibalong, Tasikmalaya. Iya. Sumbernya ini analisis data asesmen nasional 2024 sekolah itu. Jadi tujuannya mau kita bedah bareng apa sih kekuatannya, terus mana yang perlu ditingkatkan, dan gimana data ini dipakai buat perencanaan ke depan. Betul sekali. Rapor pendidikan ini kan bisa dibilang kayak cek kesehatan sekolah ya. Alat penting buat lihat kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh lah. Menyeluruh ya. Mulai dari hasil belajar kayak literasi, numerasi, sampai ke suasana atau lingkungan belajarnya, yang sering disebut iklim sekolah itu. Nanti kita lihat gimana data ini jadi aksi nyata mereka. Oke, siap. Mari kita mulai bedah hasilnya nih. Ada beberapa hal yang cukup menonjol ya sebagai kekuatan sekolah ini. Kemampuan literasinya misalnya. Dapat skor baik, 84,61%. Malah ada peningkatan loh dari tahun sebelumnya. Terutama di kompetensi, mengevaluasi dan merefleksi teks. Itu peringkatnya bagus, 120% ke atas nasional. Wah, bagus itu. Dan proporsi siswa yang levelnya udah mahir juga naik dari 32% ke 50%. Lumayan kan? Iya. Dan yang menarik di sini, kekuatannya itu nggak cuma di akademik aja kan. Iklim keamanan sekolah juga, wah, kuat banget. Skornya baik, 76. Oh iya? Iya, peringkat atas nasional dan provinsi. Ini artinya mereka berhasil ciptakan lingkungan belajar yang aman. Aman secara fisik, psikologis juga. Datanya bilang 100% siswa lapor bebas dari perundungan dan kekerasan. 100%? Keren! Banget! Ditambah lagi iklim kebinekaan sama kesetaraan gendernya juga baik. Peringkatnya tinggi juga. Ini kan fondasi sosial yang penting banget buat belajar. Si akademis lainnya juga. Soalnya di sisi lain ada area yang justru, kayaknya perlu perhatian lebih. Maksudnya? Kemampuan numerasi. Capaiannya sedang aja, 66,67%. Malah ada sedikit penurunan dari tahun lalu. Artinya kan baru sekitar 2/3 siswa ya yang capai kompetensi minimum. Skor rata-ratanya juga naiknya tipis aja. Nah, pertanyaan bagus itu. Dan data ini memang kayaknya nunjukin ada kaitan penurunan numerasi ini kalau dilihat lebih detail, spesifik di domain aljabar sama geometri. Peringkatnya menengah ke bawah gitu. Oh, spesifik ya? Iya. Dan ini seringkali nggak cuma soal siswanya aja, tapi bisa jadi terkait sama metode pengajaran atau dukungan buat guru biar bisa refleksi. Nah, ini agak nyambung nih sama skor kepemimpinan instruksional. Gimana tuh skornya? Skornya sih baik, 53,12. Tapi ada penurunan juga dari tahun sebelumnya. Terutama di aspek dukungan buat refleksi guru sama penjabaran visi misi sekolah. Peringkatnya juga menengah ke bawah. Jadi ada kaitan ya antara dukungan ke guru dengan hasil numerasi siswa. Oke. Nah, ini nih, ada satu temuan lagi yang menurut saya cukup mengejutkan. Apa tuh? Soal pemanfaatan sumber daya sekolah. Capaiannya kurang, skornya cuma 4,86%. 4, rendah banget. Banget. Anjlok dari 23,79% tahun lalu. Ini menempatkan sekolah di peringkat 81-100% terbawah nasional. Waduh. Kalau dirinci lagi, alokasi anggaran buat peningkatan mutu guru itu cuma 0,9%. Terus buat pembelajaran non-personil, kayak alat peraga atau bahan ajar gitu, cuma 3,96%. Kecil sekali ya porsinya. Iya, ditambah lagi partisipasi guru buat ikut pelatihan di PMM, Platform Merdeka Mengajar itu, juga baru 31,2%. Statusnya sedang. Ini kayaknya nunjukin ada persoalan, prioritas dalam pengelolaan sumber dayanya ya. Jadi akar masalahnya kelihatan lebih jelas nih. Gimana tuh rangkumannya? Ya itu tadi, tantangan di numerasi, terus dukungan kepemimpinan instruksional yang perlu diperkuat lagi, terutama buat dorong refleksi guru, lalu anggaran yang sangat minim buat pengembangan profesional guru dan fasilitas belajar. Ditambah partisipasi pelatihan guru yang rendah, kayak lingkaran gitu saling terkait. Bener juga. Pola gini kadang kelihatan juga sih di sekolah lain. Fokus ke kenyamanan sosialnya udah bagus, tapi mungkin investasi strategis buat tantangan kognitif kayak numerasi ini belum optimal gitu.
Oke, jadi jelas ya gambaran masalahnya. Terus apa langkah konkret sekolah ini berdasarkan temuan tadi? Ada rekomendasi prioritasnya kan? Ada. Udah disusun juga sama mereka. Pertama, ya jelas, peningkatan numerasi. Fokusnya di domain geometri tadi sama penguatan refleksi guru. Caranya gimana? Rencananya ada pelatihan guru lewat PMM, terus bikin lomba matematika internal, sama ada kebijakan dari kepala sekolah buat rutin diskusi bareng guru soal strategi ngejar numerasi. Oke, masuk akal. Selain numerasi? Selain itu ada penguatan karakter, khususnya kreativitas, soalnya skornya relatif rendah, 54,76. Rencananya mau ada pelatihan guru soal P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Ah, P5 ya? Iya, kan tujuannya memang buat numbuhin karakter lewat proyek nyata. Terus ada kegiatan ekstrakurikuler kreatif, sama diskusi refleksi juga. Oke, ada lagi? Ada. Prioritas lainnya itu peningkatan kualitas pembelajaran, lewat pelatihan metode yang lebih interaktif dan supervisi. Terus, nah ini yang krusial banget, peningkatan pemanfaatan sumber daya. Nah, gimana caranya naikin skor yang tadi rendah banget itu? Rencananya mau ada realokasi anggaran BOS, dana bantuan operasional sekolah itu. Biar porsinya lebih besar buat pelatihan guru sama pengadaan alat pembelajaran. Oh, jadi anggarannya digeser prioritasnya ya? Betul, mereka juga mau lebih optimal pakai Siplah, sistem pengadaan online itu. Biar belanjanya lebih efektif. Bahkan sekolah ini udah nyusun RKT, rencana kerja tahunan, sama ARKAS, rencana anggaran sekolahnya, yang detail banget buat semua rencana perbaikan ini. Wah, udah sampai ke rencana aksi dan anggaran ya? Berarti serius ini? Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, SMA plus Nurul Ilmi ini sebenarnya punya modal kuat ya, di literasi sama iklim sekolah yang positif. Iya, model bagus itu. Tapi ada PR besar di numerasi, penguatan dukungan buat guru dari pimpinan, dan terutama soal gimana sumber daya finansial dipakai lebih strategis buat mutu. Untungnya, rencana perbaikan mereka udah sangat terstruktur dan basisnya data rapor pendidikan ini. Iya betul. Sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik untuk Anda renungkan juga. Apa tuh? Dengan adanya rencana perbaikan yang sedetil ini, yang basisnya data pula, tantangan sesungguhnya itu seringkali bukan lagi di perencanaan, tapi geser ke implementasinya. Gimana biar konsisten gitu di lapangan. Bener juga. Nah, mengingat isu pemanfaatan sumber daya yang tadi kita bahas, yang skornya rendah itu, seberapa besar ya peran kepemimpinan yang adaptif? Maksudnya yang bisa nyesuaiin strategi kalau ada kendala? Dan juga seberapa penting kolaborasi seluruh warga sekolah buat mastiin rencana ini benar-benar bawa perubahan nyata buat siswa, nggak cuma jadi dokumen aja. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Gimana memastikan rencana di kertas jadi kenyataan di kelas, terutama dengan tantangan sumber daya tadi ya? Menarik untuk dipikirkan lebih lanjut.